Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa lagi bersama Bu Uki. Kali ini dalam pembelajaran masih di bab yang sama, suhu, kalor, dan perpindahan kalor di Fisika SMA kelas 11. Nah, insya Allah pertemuan ini adalah pertemuan terakhir kita tentang bab kalor ya. Nah, tapi kita agak maraton sedikit nih, jadi teman-teman siapkan nafas yang banyak karena kita akan menjalani 3 subbab dalam sekali video ini. Nah, insya Allah kita akan membahas ada perubahan wujud zat, kemudian ada asas Bragg, dan yang terakhir ada perpindahan kalor. Penasaran seperti apa? Mari kita cek bersama-sama. Selamat menyaksikan videonya. Nah, sebelum melanjutkan ke video, kita akan menilik sebentar tentang peta konsep yang kemarin sudah kita sama-sama buat. Nah, kita akan mempelajari ini semua. Silahkan dilihat lagi. Suatu zat akan mengalami perubahan wujud zat jika terkena kalor. Masih ingat? Nah, ini materinya sebenarnya sudah kalian pelajari waktu SMP dulu. Masih ingat kira-kira tentang apa perubahan wujud zat ini? Oke teman-teman, mungkin sudah familiar dengan istilah-istilah berikut gitu ya. Ada membeku, mencair, menguap, menyublim, dan mengembun ya. Bu Uki rasa tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas ya. Dan ini semua sudah teman-teman pelajari waktu SMP kayak gitu ya. Ya, Bu Uki akan mengambil satu sampel, misalkan menguap itu adalah perubahan wujud zat dari cair menuju gas seperti itu dan lain sebagainya. Teman-teman, kira-kira apa yang akan terjadi jika air mineral itu dimasukkan ke dalam freezer? Nah, di sini ada air mineral biasa. Nah, setelah dimasukkan ke dalam freezer ternyata dia menjadi membeku seperti ini ya. Dan apa yang terjadi jika air dipanaskan secara terus-menerus seperti ini? Misalkan dia sudah mencapai titik didihnya, tapi terus saja kita tekan, terus saja kita panaskan seperti itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, teman-teman, ternyata es, air, dan uap air itu berasal dari molekul-molekul yang sama, yaitu H2O. Nah, akan tetapi berbeda wujudnya nih. Es berwujud padat, air berwujud cair, dan uap berwujud gas. Peristiwa perubahan zat dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi gas atau sebaliknya ini dinamakan perubahan wujud. Nah, jenis perubahan wujud apa saja yang bisa dialami oleh suatu zat? Kapan pula suatu zat dikatakan melebur, mencair, membeku, menyublim, menguap, dan mengembun? Oke. Jadi setiap zat itu memerlukan kalor dan besarnya itu bergantung pada jenis zat itu sendiri. Jadi beda-beda ya antara satu jenis zat dengan jenis zat yang lain kayak gitu. Nah, termasuk untuk melebur dan menguap. Nah, besarnya kalor yang diserap tiap satuan massa itu disebut dengan kalor laten. Nah, kalor laten peleburan itu disebut juga kalor lebur kayak gitu. Nah, kalor laten penguapan itu disebut juga kalor uap atau kalor didih kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan suatu kesimpulan bahwa kalor lebur suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1 kg zat itu untuk melebur pada titik leburnya. Nah, di sini kita mendapatkan satu persamaan ya. Di sini ada L sama dengan Q per M. Apaan sih Bu itu? Nah, L ini adalah kalor lebur atau kalor laten peleburan. Satuannya adalah Joule per kilogram. Nah, Q sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Q adalah kalor yang diserap kayak gitu ya. Satuannya adalah Joule. Dan yang terakhir M adalah massa zat. Satuannya adalah kilogram. Nah, di sini ada kalor lebur. Nah, kalor lebur kan berlaku untuk suatu zat yang melebur ya, misalkan padat menjadi cair dan seterusnya gitu. Nah, kalor uap ini perubahan dari cair ke gas seperti itu ya. Nah, kalor uap atau kalor didih suatu zat itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan tiap 1 kg zat itu untuk menguap pada titik didihnya. Jadi masing-masing zat itu pasti punya kalor lebur, pasti punya titik didihnya gitu. Nah, sebenarnya persamaannya sama ya. Ini U sama dengan Q per M, sama kan Q per M. Nah, bedanya apa? Kalau yang di sini L adalah kalor lebur, nah di sini U adalah kalor uap. Jadi cuma beda istilah aja. Di beberapa buku juga ada yang mengatakan LU gitu ya, atau kalor uap. Nah, tapi di sini Bu Uki memakai U saja ya biar mudah ya. Tapi rumusnya sama ya, sama-sama Q per M seperti itu. Nah, di sini ada teman-teman silahkan lihat ada diagram tahap-tahap perubahan wujud zat kayak gitu ya. Nah, di sini mulai dari ini minus ya, minus 0 derajat. Nah, ini misalkan ya kita ngomongin tentang apa ya, misalkan es ya. Nah, es itu pada suhu -0 derajat ya, maksudnya di bawah 0 derajat ya,
itu masih berubah padat. Nah, di sini dia bisa terjadi suatu perubahan wujud ya, karena di sini ada selisih suhu seperti itu. Nah, di sini dia misalkan masih padat. Nah, maka di sini berlaku kalor yang kita pelajari di video kemarin ya, Ki macet itu ya. Ada massa, ada kalor jenis, dan ada perubahan suhunya kayak gitu. Nah, mulai dari 0 derajat gitu ya, dia mulai melebur kayak itu. Nah, melebur ini berarti bentuknya apa? Dia tidak lagi padat seutuhnya, teman-teman. Jadi dia bisa berbentuk es ditambah air. Nah, di sini kemudian berlaku yang tadi kita omongin gitu ya, kalor lebur kayak gitu ya. Karena di sini esnya sedang melebur. Nah, di sini kemudian kita dapatkan Q2 gitu, misalkan Q2 itu sama dengan massa dikalikan kalor lebur ya. Masih ingat ya tadi ya, L sama dengan Q per M. Kalau berarti yang dicari Q berarti massa kali kalor lebur. Nah, dari sini kemudian teman-teman, dari 0 derajat misalnya ke 100 derajat ya, itu kan berarti terjadi perubahan suhu lagi ya. Dan di sini es dan air ini tidak lagi mempertahankan kondisi awalnya gitu ya, karena semakin panas semakin besar kalor yang diberikan gitu ya, menuju 100 derajat ini kayak gitu ya, maka akan terjadi perubahan suhu juga dan es akan melebur sepenuhnya menjadi air. Nah, fase di sini adalah fase cair kayak gitu. Nah, di sini berlaku Q3 itu sama dengan M kali C dikalikan delta T seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah 100 derajat, nah ternyata masih terjadi penambahan kalor nih kayak itu ya. Ibaratnya tadi udah mendidih tapi terus dipanaskan. Nah, di sini kemudian berlaku kalor uap gitu. Maksudnya dari yang mendidih itu karena lama-lama dididihkan, lama-lama dia akan menjadi uap kayak gitu ya. Walaupun nggak sepenuhnya menjadi uap gitu ya, cuman beberapa. Nah, di sini kemudian berlaku kalor uap gitu ya. Q4 sama dengan massa dikalikan kalor uap. Nah, bentuknya apa tuh sekarang bendanya? Bendanya, zatnya itu sekarang berbentuk air ditambah uap. Kalau teman-teman bantuin ibu di rumah ya, biasanya kalau ngerebus air pasti di atas kayak ada uap-uapnya gitu kan ya, kayak gitu ya. Dan uap nanti bisa jadi ngembun dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau ini terus berlanjut gitu ya, akan bertambah gitu ya, apa namanya, kalornya. Nah, nanti tergantung soalnya seperti apa teman-teman. Ini tinggal step-step ini kemudian dihitung masing-masing, kemudian dijumlahkan, biasanya seperti itu ya. Masih ingat ya, ini dulu pernah kita pelajari waktu SMP juga. Nah, ini adalah tabel kalor lebur dan kalor didih beberapa zat. Jadi teman-teman nggak usah ngapalin, karena insya Allah dalam setiap soal atau dalam setiap keadaan pasti akan dikasih tahu kalor leburnya berapa, kalor didihnya berapa. Kalau enggak, dia yang dicari pasti sudah diketahui variabel masing-masingnya. Entah itu sudah diketahui Q-nya berapa, sudah dikasih tahu U-nya berapa, sudah dikasih tahu L-nya berapa. Jadi jangan khawatir. Baik teman-teman, kita ke contoh soal yang pertama ya, tentang perubahan wujud zat. Tentukan kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg es pada suhu 0 derajat Celcius agar semua menjadi air pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, di sini diketahui bahwa kalor lebur es itu 3,34 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, dan kalor jenis air itu 4.200 Joule per kilogram Kelvin kayak gitu. Nah, di sini kemudian kita gambarkan diagramnya dulu ya, biar gampang kayak gitu ya, diagram kalor terhadap suhu gitu ya. Untuk tahu kita perubahan wujud apa saja yang terjadi. Nah, di sini 0 derajat, kemudian di sini 4 derajat. Nah, awalnya kan dia berbentuk es ya, pasti dia akan mengalami yang namanya peleburan atau kalor lebur di sini ya. Dan kalor yang dibutuhkan di fase ini untuk melebur itu adalah Q kali massa dikalikan kalor leburnya gitu ya. Ya, massa dikalikan kalor leburnya. Nah, kemudian dia berubah wujud ya, dari es gitu ya. Awalnya es masih campuran ada airnya dikit-dikit menjadi sepenuhnya air gitu ya pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini terjadi kalor yang dibutuhkan itu Q sama dengan massanya masih sama ya, dikalikan C-nya itu adalah kalor jenis air, dikalikan delta T. Delta T adalah perubahan suhunya. Nah, kalau kita misalkan ini Q1, kemudian ini kita misalkan Q2, maka Q totalnya itu adalah Q sama dengan Q1 ditambahkan Q2 gitu ya. Nah, tinggal dipindahkan saja ya. Nah, di sini Q1-nya itu massa dikalikan ini massa es dikalikan kalor lebur es ditambah massa dikalikan kalor jenis air dikali perubahan perubahan suhunya gitu ya. Nah, massa es itu 5 kg, kemudian LS itu 3,34 dikalikan 10 pangkat 5 ditambah massanya masih sama ya, masih 5 kg,
kemudian C airnya itu 4200 dikalikan delta T. Delta T nya itu 4 kurangi 0 ya, 4 ya. Kalau teman-teman ganti ke Kelvin juga sama insya Allah ya, jadi 7 dikurangi 273, nah selisihnya juga 4 gitu ya. Nah ini kemudian kalau dihitung itu menghasilkan 1,754 kali ya 1,754 dikalikan 10 pangkat 6 Joule ya. Nah ini adalah kalori yang dibutuhkan gitu ya untuk mengubah es menjadi cair kayak gitu ya pada suhu 4 derajat Celcius. Nah ini latihan gitu ya, kalau teman-teman mau mencoba silahkan dicoba gitu ya di rumah gitu ya, di rumah masing-masing, nggak usah dikumpulkan, nggak apa-apa, buat latihan aja gitu. Oke teman-teman, gimana bahasanya? Cukup menarik ya insya Allah ya. Nah sekarang kita masuk ke subbab yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu adalah asas Black gitu ya. Asas Black berarti asas hitam. Oh tidak, nggak seperti itu ya, tapi ada sejarah di balik nama asas Black. Apa coba? Ya, penemunya namanya adalah Black seperti itu. Nah, asas Black ini membicarakan tentang apa sih? Nah, mari kita simak. Oke, siapa yang suka minum teh hangat? Atau ada yang suka minum es batu doang? Atau ada yang suka minum es teh? Nah, teman-teman, apa yang terjadi kira-kira nih kalau ada teh hangat atau teh panas itu dicampur dengan sebongkah es gitu ya? Ya, jadinya es teh seperti itu. Nah, ini teh panas plus es batu itu es teh gitu ya, enak ya kalau diminum siang-siang kayak gitu. Nah di sini teman-teman kalau misalnya teman-teman minum es teh gitu ya, coba teman-teman pikirkan perubahan wujud apa sih yang terjadi kayak gitu ya. Awalnya panas, kemudian dicampur dengan es, kemudian menjadi es teh kayak gitu ya. Nah ini yang akan kita pelajari di asas Black. Nah teman-teman, apabila dua buah benda yang bersuhu berbeda itu ya dicampur, maka benda yang bersuhu tinggi itu akan memberikan kalornya kepada benda yang bersuhu rendah gitu ya. Atau kalau dibalik, benda bersuhu rendah itu akan menerima kalor dari benda yang bersuhu tinggi kayak gitu ya. Nah ini ya, jadi apa namanya, kalau di sini ada teh panas, kemudian di sini ada es batu, yang suhunya tinggi mana? Ya, suhunya tinggi yang teh panas kayak gitu ya. Suhunya rendah adalah si es batu kayak gitu. Berarti kalau mereka dicampur menjadi es teh, siapa menerima siapa melepas? Ya, yang memberi adalah si teh panas itu ya, melepaskan kalor. Kemudian yang bersuhu rendah itu menerima kalor dari benda yang bersuhu tinggi. Nah kalau misalkan kita aduk-aduk terus ya si es teh ini, atau kita biarin aja maka pada akhirnya suhu kedua benda itu bisa sama atau seimbang kayak gitu ya, karena sudah bercampur. Kenapa gitu ya? Karena hal ini adanya perpindahan kalor di antara kedua benda tersebut kayak gitu. Nah teman-teman, jumlah kalor yang dilepas dan diterima ini telah dinyatakan oleh Joseph Black. Jadi namanya adalah Joseph Black ya, beliau lahir di tahun ini ya, kemudian meninggal di tahun ini gitu ya. Nah disebut, dan karya monumentalnya ini disebut dengan asas Black gitu ya. Nah asas Black ini menyatakan bahwa jumlah kalor yang dilepas oleh suatu benda itu sama dengan jumlah kalor yang diterima gitu ya. Atau simpelnya kita tulis Q serap sama dengan Q lepas gitu ya. Jadi kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas seperti itu. Oke, nah di sini teman-teman pernah melihat benda ini mungkin ya. Nah ini namanya kalorimeter gitu ya. Nah kalorimeter ini sangat bermanfaat bagi manusia. Nah salah satu fungsinya apa coba? Salah satu kegunaannya adalah dapat menentukan kalor jenis suatu zat. Nah kenapa sih harus mengetahui kalor jenis suatu zat? Wah penting banget gitu ya. Dengan mengetahui kalor jenis suatu zat, maka itu dapat dihitung banyaknya kalor yang dilepaskan atau diserap dengan mengetahui massa zat atau perubahan suhunya. Seperti itu gitu ya. Jadi pada teknik yang dikenal sebagai metode campuran gitu ya, satu sampel zat itu dipanaskan sampai suhu tinggi yang diukur dengan akurat dan dengan cepat ditempatkan pada air dingin di kalorimeter gitu ya. Nah kalor yang hilang tersebut akan diterima oleh air dan kalorimeter. Dengan mengukur suhu akhir campuran tersebut, maka kalor jenis dapat dihitung. Nah itu cara kerja dari kalorimeter ini. Ya teman-teman, kita sekarang masuk ke soal latihan yang kedua ya. Jadi tentang asas Black. Nah bisa dibaca soalnya, sebuah termos berisi 2 kg air pada suhu 20 derajat Celcius. Nah ke dalamnya itu dimasukkan 1 kg besi yang suhunya 80 derajat Celcius. Nah tentukan suhu akhir setelah keadaannya setimbang
jika kalor jenis air itu 4,18 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram Kelvin, dan kalor jenis besi itu 4,48 kali 10 pangkat 2 Joule per kilogram Kelvin. Nah, di sini ada catatannya teman-teman, bahwa perpindahan kalor ini dianggap hanya terjadi pada antara air dengan besi, jadi wadahnya kita abaikan. Seandainya nanti ada soal yang wadahnya dicampurkan, tinggal ditambahkan di bagian yang diserap ya, seperti itu ya. Nah, di sini kemudian berlaku suatu hukum ya, asas Black gitu ya. Masih ingat Ki lepas sama dengan Ki terima gitu ya. Ki lepas sama dengan Ki terima. Oke, siapa yang melepaskan kalor? Ya tentu saja besi karena suhunya. Nah, kemudian di sini berlaku gitu ya, Ki macet ya. Di sini M besi dikalikan C-nya besi gitu ya. Misalkan kita anggap C besi gitu aja, dikalikan delta T besi gitu ya, perubahan suhu yang terjadi pada si besi gitu. Itu sama dengan masanya air dikalikan kalor jenis air, kemudian dikalikan perubahan suhu yang terjadi pada si air setelah dicampurkan kayak gitu ya. Nah, di sini kemudian yang lebih tinggi gitu ya, yang menerima adalah si air. Nah, kemudian di sini kita masukkan saja ya. Jadi massa besinya itu adalah 1 gitu ya, 1 kilogram, dikalikan C-nya itu 4,48 kali 10 pangkat 2 gitu ya. Dikalikan di sini karena dia suhunya lebih tinggi ya. Ini suhunya ditaruh di depan gitu ya, 80 derajat ini ya. Dikurangi TC. TC itu adalah T campuran gitu ya. Karena yang ditanyakan apa? Suhu akhir ya. T campuran suhu akhir. Nah, ini sama dengan massa airnya 2, kemudian C airnya itu adalah 4,18 dikalikan 10 pangkat berapa? Pangkat 3 ya. Nah, di sini karena dia suhunya lebih rendah, di sini TC-nya di depan ya. Karena pasti suhunya lebih tinggi. TC dikurangi 20 derajat gitu ya. Nah, kemudian ini kita kalikan biasa ya, ini dikalikan 80, kemudian ini dikalikan dengan TC gitu ya. Ini menghasilkan 35.840 gitu ya. Dikurangi 448 TC gitu. Sama dengan ini di sini 8.360 TC gitu ya. Jadi perkalian biasa dikurangi 167.200 gitu. Nah, kemudian yang yang ada variabelnya dijadiin 1, yang ada variabelnya dijadiin 1 gitu ya. Sampai akhirnya nanti kita temukan di sini gitu 8.808. Wah, nomor cantik ya. TC itu sama dengan 203.040 gitu. Nah, di sini kemudian kita dapatkan TC-nya atau suhu campuran itu adalah 23,05 derajat Celcius gitu. Jadi suhu akhir setelah keadaan seimbang antara keduanya gitu ya, itu adalah 23,05 derajat Celcius. Nanti dicoba lagi ya di rumah ya. Nah, oke, nah ini ada soal gitu ya, bisa dikerjakan di rumah gitu ya. Nah, nanti yang membedakan adalah di sini nanti di bagian kiserapnya teman-teman harus menambahkan kalor yang diterima oleh bejana kalorimeter. Kenapa? Karena di sini wadahnya diperhatikan. Kalau di contoh soal yang sebelumnya itu diabaikan gitu. Bisa dipahami ya. Jadi nanti kalor lepas sama dengan kalor serap, kemudian kalor lepasnya itu berarti yang logamnya ya, yang suhunya 540 derajat Celcius ini sama dengan yang air ditambahkan dengan bejananya kayak gitu. Nanti kalau benar jawabannya insya Allah 496,8 Joule per kilogram derajat Celcius. Oke, dicoba ya di rumah ya. Nah, ini adalah Joseph Black ya. Teman-teman baca sendiri ya, nanti kelamaan videonya gitu ya. Intinya beliau adalah seorang fisikawan gitu ya, dan kimiawan sekaligus dari Skotlandia gitu ya. Jadi beliau menemukan tentang kalor laten, kalor jenis, kemudian juga asas Black yang terkenal ini. Nah, seperti itu. Oke, masih semangat ya teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu adalah perpindahan kalor. Masih ingat ya waktu SMP ya, ada konveksi, ada konveksi, ada radiasi. Nah, kita tinggal recall aja sih. Nah, waktu SMP mungkin kita baru mengenal definisi gitu ya. Tapi bedanya sama SMA apa? Kalau SMA itu berarti naik satu tingkat lagi kayak gitu ya, tingkat pemahaman lagi, yaitu kita mulai mengenal besaran fisik apa sih yang terjadi dalam perpindahan kalor tersebut. Nah, siapkan hati, kita simak videonya, kita lanjutkan ya.
Oke, gambar pertama adalah setrika. Ini siapa yang suka nyetrika baju di rumah? Nah, kira-kira perpindahan kalor apa yang terjadi ketika kita sedang menyetrika baju? Ya, benar sekali ya, itu adalah proses konduksi gitu ya. Konduksi itu adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu. Maksudnya apa, Bu? Ya, maksudnya ketika ada suatu kalor mengenai benda gitu ya, maka bendanya itu akan kalornya itu berpindah seperti ya, tapi partikel zat yang awal itu tidak ikut berpindah gitu ya. Nah, simpelnya itu bisa di segala jenis ya. Misalnya ini adalah logam besi, kemudian besinya ini dibakar dengan api gitu ya. Nah, kemudian panas yang di sini pasti dia akan merambat ke sini gitu. Lama-lama kita yang memegang akan merasa panas seperti itu. Nah, ini ada terjadi perpindahan kalor, dan perpindahan kalor di sini ini terjadi secara konduksi gitu. Nah, tadi yang seperti Bu Uki bilang ya, jadi bedanya kalau SMA sama SMP itu apa? Kalau SMA mungkin kita berhenti di sini ya, tapi kalau SMA kita lanjut ke besaran fisisnya masing-masing. Oke. Ya, bisa dilihat ya, ini ada rumusan gitu ya. Di sini gitu ya, perpindahan kalor dengan cara konduksi itu dapat diterangkan dengan teori partikel sebenarnya gitu ya. Jadi ujung yang dipanaskan itu menyebabkan energi kinetik partikel-partikelnya menjadi lebih besar, sehingga energi kinetik itu diberikan pada partikel-partikel di sebelahnya melalui tumbukan-tumbukan. Nah, oleh karena itu partikel menjadi bergetar dan energi kinetiknya bertambah besar pula. Nah, energi kinetik yang besar itu terus diberikan pada partikel-partikel di sebelahnya, jadi kayak nyalur gitu ya. Demikian seterusnya. Nah, konduksi ini terjadi pada umumnya pada benda-benda padat seperti itu ya. Nah, di sini ada suatu rumusan gitu ya. Teman-teman bisa lihat Q sama dengan K T A dalam kurung T1 kurangi T2. Nah, ini sebenarnya cuman istilah aja ya, per D gitu. Apaan sih, Bu gitu. Nah, ini kita simpelkan lagi Q per T. Nah, ini T-nya pindah ke sini ya. Q per T sama dengan K kali A delta T per D. Nah, ini dibikin delta T. Nah, sebenarnya itu apa, Bu? Q ini adalah banyaknya kalor yang mengalir gitu ya. T adalah lamanya kalor yang mengalir, satuannya sekon, ini tadi joule. Nah, K ini apa? K adalah konduktivitas termal, daya hantar panas. Nah, ini nanti beda-beda masing-masing benda ya. Jadi satuannya adalah joule per meter sekon Kelvin. Aduh, Bu, rumit banget gitu ya. Enggak ya, insya Allah ya. Ini satuannya joule per meter sekon Kelvin kayak gitu ya. Dan ini ada delta T. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, bedanya T kecil sama T besar gitu ya. Kalau T di sini yang kecil itu menyatakan waktu ya. Jadi lamanya kalor yang mengalir, tapi kalau T di sini itu adalah suhu gitu ya, perbedaan suhu gitu ya. Suhu awal sama suhu akhir gitu ya. Biasanya suhu suhu akhir dikurangi suhu awal, ini adalah delta T. Dan kalau di sini Bu Uki menuliskan T besar, berarti kita pakainya suhu mutlak. Suhu mutlak apa artinya? Artinya kita nggak pakai derajat Celcius tapi pakai Kelvin. Tapi nanti ada suatu masa kita boleh pakai Celcius, cuman tergantung yang diminta ya. Tapi untuk satuan internasional kita pakainya Kelvin gitu ya. Mungkin pas penugasan kemarin pada bingung kenapa sih harus diubah ke Kelvin ya, karena Kelvin adalah satuan internasional kita gitu ya. Nanti kalau misalnya soalnya dalam bentuk Celcius berarti tinggal ditambahkan 273 seperti itu ya. Nah, Q per T ini bisa disimpelkan dinamakan sebagai H. Apa sih H? H itu adalah kelajuan hantaran kalor atau banyaknya kalor per satuan waktu. Satuannya apa? Joule per sekon kayak dia. Rumusnya sama gitu ya. Nah, di sini ini gradien suhu. Nanti ini kalau diperlukan aja ya, tapi ini jarang keluar gitu ya. Yang sering keluar adalah ini ya, rumusan ini ya. H ini adalah Q per T, itu adalah K kali A kali delta T per D, dengan A adalah luas penampang ya, satuannya meter kuadrat seperti itu. Oke, jadi terkait dengan konduksi kita pasti familiar banget sama yang namanya isolator dan konduktor. Ada yang suka masak mungkin ya. Nah, kalau kita masak nih pakai teflon seperti itu ya. Nah, di sini pasti terdiri dari dua konsep gitu ya konsepnya. Jadi ada isolator dan ada konduktor. Nah, berdasarkan perambatan kalor ini kayak gitu ya, umumnya itu benda-benda yang kemudian bahan yang mudah menghantarkan panas itu ya, itu disebut konduktor gitu ya, dan yang menghambat panas itu namanya isolator kayak gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa masak tanpa harus kepanasan. Bayangin kalau semuanya bahannya konduktor, nah teman-teman pasti nggak akan bisa masak dengan tenang gitu ya, karena kepanasan seperti itu. Nah, ini juga terjadi di solder gitu ya. Di sini bagian sininya konduktor, kemudian yang untuk pegangan tangan adalah isolator. Nah, ini banyak banget
dimanfaatkan untuk alat-alat rumah tangga dan alat-alat elektronik seperti itu, karena dua industri itu pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya kalor, ya enggak? Oke, kita masuk ke soal latihan konduksi ya. Tentukan berapa kecepatan aliran kalor ya. Apa kecepatan aliran kalor tadi itu H ya. H ya. Melalui kaca jendela dengan ukuran 1,5 meter kali 1,2 meter. Ini adalah A ya. Dengan tebalnya adalah 3,0 mm gitu. Nah, jika suhu pada permukaan dalam dan luar masing-masing adalah 19 derajat Celcius dan 18 derajat Celcius, maka yang ditanyakan hanya ya, dengan diketahui koefisien konduktivitas kacanya itu 0,8 Joule per meter sekon Kelvin. Nah, langsung aja ya, itu karena yang diketahui itu adalah A ya, A-nya itu 1,5 meter dikalikan 1,2 meter, itu sama dengan berapa? 1,80 meter kuadrat. Nah, kemudian diketahui juga perubahan suhunya ya, di situ bukan perubahan suhu sih, di situ suhu permukaan dalam dan luar masing-masing 19 derajat dan 18 derajat. Berarti di situ delta T-nya itu berapa? Delta T sama dengan 19 kurangi 18 ya, selisih suhunya. Berarti itu adalah 1 derajat gitu ya, 1 derajat. Nah, kemudian diketahui ketebalannya itu D ya. D sama dengan 3,0 mm, atau kalau kita sama jadikan meter jadi 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, kemudian diketahui koefisien konduktivitasnya atau K itu 0,8 Joule per meter sekon Kelvin gitu. Nah, yang ditanyakan adalah H. Nah, kita kerjakan di sini. Oke, kita kerjakan di sini ya. Itu H sama dengan K dikalikan A dikalikan delta T per B, gitu ya ketebalannya ya. Tuh, nah kita tinggal masukkan aja ya. Nah, 0,8 dikalikan 1,8 dikalikan 1 tadi ya, per ketebalannya 3,0 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini jawabannya adalah 480 Joule per sekon. Oke, gampang ya. Seperti itu. Jadi kalori yang dialirkan melalui kaca jendela itu 480 Joule per sekon. Nah, itu tadi tentang konduksi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke yang kedua. Nah, kira-kira ini apa gitu ya ilustrasinya. Nah, ini adalah ruangan ber-AC. Nah, kira-kira AC ini apa namanya, perpindahan kalornya secara apa sih? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Jadi ilustrasi di atas itu ya, itu bisa masuk ke konveksi gitu ya. Konveksi, bukan konveksi baju ya. Buat yang teman-teman yang suka jahit atau suka jahitin gitu ya. Nah, konveksi ini gitu adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu. Nah, bedanya sama konduksi apa? Kalau konduksi tadi tidak disertai dengan perpindahan partikel, tapi kalau konveksi itu dia disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat itu. Bisa dipahami ya? Nah, proses perpindahan kalor ini biasanya terjadi menjadi dua gitu ya. Ada konveksi alamiah, ada konveksi paksa gitu ya. Apa sih Bu itu konveksi alamiah, apa sih itu konveksi paksa gitu ya. Nah, konveksi alamiah ini biasanya pada pemanasan air, massa jenis air yang dipanasi itu mengecil sehingga air yang panas itu naik dan digantikan air yang massa jenisnya lebih besar. Nah, aliran air ini terjadi secara alamiah dan perpindahan itu disebut dengan konveksi alamiah. Nah, kalau konveksi paksa apaan Bu? Konveksi paksa itu terjadi dengan sengaja atau dipaksakan gitu ya. Namanya juga dipaksa ya. Jadi namanya konveksi paksa gitu ya. Nah, di sini sebagai contohnya untuk mendapatkan udara yang lebih dingin, ruangan dipasangi ventilasi, dipasangin AC atau kipas angin. Nah, untuk pendinginan kendaraan itu biasanya digunakan kipas atau kompresor. Nah, untuk mendapatkan persamaan matematis konveksi ini lumayan rumit ya teman-teman gitu ya, karena tidak semudah konduksi gitu. Jadi tidak semudah itu Ferguson gitu ya. Hal ini disebabkan pada panas yang hilang atau diperoleh dari permukaan yang berhubungan dengan suhu suatu fluida dengan fluida yang bersuhu lain bergantung pada berbagai keadaan gitu ya. Aduh Bu, fluida apaan lagi? Nah, insya Allah kita akan belajar fluida di bab berikutnya ya, masih di semester ini.
Nah, langsung aja daripada kita pusing gitu ya. Nah, ini ada persamaannya atau perumusan matematis yang udah jadi gitu ya. Jadi kita bersyukur sekali punya ilmuwan-ilmuwan yang hebat gitu ya, yang bisa menghasilkan rumusan ini kayak gitu ya. Nah, kita tinggal pakai aja. Nah, di sini rumusannya itu H sama dengan H kecil dikalikan A dikalikan delta T kayak gitu ya. Jadi H ini laju perpindahan kalor atau banyaknya kalor per satuan waktu. Satuannya adalah joule per sekon atau kalori per sekon gitu ya. Nah, A adalah luas penampang, jadi satuannya meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Kemudian delta T lagi-lagi adalah perbedaan suhu gitu ya. Perbedaan suhunya dipanasi dengan suhu fluida. Biasanya satuannya boleh Kelvin, boleh Celcius, ini nggak mutlak ya. Nah, nanti tergantung yang diminta apa gitu ya. Kemudian H kecil itu adalah koefisien konveksi. Nah, masing-masing benda, masing-masing zat pasti punya koefisien konveksi yang berbeda-beda. Nah, ini nih yang satuannya lah agak rumit. Joule per sekon meter kuadrat Kelvin atau kalori per sekon sentimeter kuadrat derajat Celcius. Nah, ini yang satuan internasional yang mana? Ya betul, yang Joule per sekon meter kuadrat Kelvin, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal gitu ya, tentang konveksi ya. Udara dalam sebuah kamar itu bersuhu 25 derajat Celcius, sedangkan suhu permukaan jendela kamar itu 15 derajat Celcius. Tentukan laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 0,6 meter kuadrat jika koefisien konveksi pada suhu itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 5 kalori per sekon sentimeter kuadrat derajat Celcius. Nah, di sini diketahui apa aja, kita tulisin dulu ya yang diketahui. Ada delta T gitu ya. Delta T-nya itu 25 dikurangi 15. Berarti berapa? 10 ya. 10 derajat Celcius. Nah, kemudian A luas penampangnya itu 0,6 meter kuadrat ya, sama dengan berapa? 6000 cm. 6000 cm kuadrat. Nah, diketahui juga hanya adalah 7,5 dikali 10 pangkat min 5 kalori per sekon centimeter kuadrat ya, karena centimeter ya, derajat Celcius gitu. Nah, yang ditanyakan adalah apanya? Laju kalor, berarti H ya. Ya, yang ditanyakan adalah H, hanya berapa. Kemudian kita kerjakan ya di sini ya. H itu sama dengan H kecil dikalikan A dikalikan delta T gitu. Nah, kita tinggal masukkan aja, hanya tadi 7,5 dikalikan 10 pangkat min 5. Kemudian luas penampangnya itu karena diminta sentimeter ya, jadi dimasukin sentimeter aja, 6000. Kemudian delta T-nya itu 10 derajat Celcius gitu ya. Ini udah sentimeter, jadi tinggal kita kalikan. Nah, hasilnya itu adalah 4,5 kalori per sekon gitu. Nah, ini nggak diubah ke meter karena yang diminta sentimeter ya. Nah, seperti itu, gampang banget ya. Oke, tadi itu tentang konduksi ya teman-teman, sudah tentang konduksi, juga tentang konveksi juga sudah kayak gitu ya. Nah, kira-kira yang terakhir apa? Nah, di sini teman-teman ada yang suka ikut kegiatan kemah gitu ya, mungkin yang anak-anak Dewan Ambalan atau yang memang mencintai alam gitu ya, pasti nggak asing yang namanya api unggun gitu ya. Nah, api unggun ini kira-kira terjadi proses perpindahan kalor secara apa? Atau yang kemudian di rumah gitu ya, di rumah bantuin orang tuanya gitu ya, ada yang juragan ayam atau juragan telur di sini ya. Nah, pasti akan familiar dengan suasana seperti ini ya. Jadi ada suatu tempat itu untuk menghangatkan telur, di situ ada proses penetasan gitu ya. Pasti familiar. Nah, ini juga terjadi perpindahan kalor secara apa teman-teman? Ya, atau simpelnya bagi yang suka jalan-jalan memandang langit biru yang luas kemudian terterpa sinar matahari gitu ya. Nah, ini juga terjadi perpindahan kalor gitu ya. Kalau kita lagi jalan tiba-tiba kita kepanasan gitu ya, berarti kan terjadi perpindahan kalor. Nah, terjadi perpindahan kalor secara apa nih kira-kira? Oke, ngobrol-ngobrol tentang sinar matahari kayak gitu ya. Nah, sinar matahari ini termasuk dalam gelombang elektromagnetik gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang dia itu bisa merambat tanpa memerlukan zat perantara atau zat medium. Artinya apa? Artinya dia itu bisa melalui ruang hampa, seperti itu. Kita sebenarnya lagi ngomongin tentang radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan kalor atau energi dari permukaan semua benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik gitu ya. Nah, radiasi ini dapat melalui ruang hampa tadi kayak yang sudah Bu Uki bilang ya. Karena itulah pancaran-pancaran energi itu
dari matahari itu bisa sampai ke bumi. Bayangin matahari yang sebesar itu kok bisa-bisanya sinarnya sampai ke bumi gitu ya. Padahal dalam perjalanannya pasti dia menemukan ruang-ruang yang merupakan ruang hampa udara. Nah ini karena dia adalah gelombang elektromagnetik, jadi bisa nembus dan akhirnya sampai ke bumi gitu ya. Nah teman-teman, pertanyaannya nih, ada yang suka pakai baju hitam di siang hari atau ada yang suka pakai baju putih gitu ya di siang hari? Nah pasti pada prefer pakai baju putih di siang hari gitu ya. Nah apa sih bedanya pakai baju hitam dengan baju putih di siang hari, dan apakah semua benda itu dapat memancarkan dan menyerap energi gitu? Tentu saja memakai baju hitam itu akan terasa lebih panas dibandingkan dengan memakai baju putih. Nah ini disebabkan permukaan yang berwarna hitam itu lebih banyak menyerap dan memancarkan energi. Sebaliknya permukaan yang berwarna putih itu lebih sedikit menyerap dan memancarkan energi. Nggak percaya? Kalau nggak percaya silahkan teman-teman keluar jam 12 siang habis sholat zuhur pakai baju hitam, kemudian bandingkan dengan teman-teman pakai baju putih. Nah kira-kira lebih panasan yang mana? Itu pasti yang hitam ya, kayak gitu. Oke, nah ini kita semua berbicara tentang teori radiasi. Nah, Joseph Stefan menyatakan bahwa besarnya energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan per satuan waktu, per satuan luas itu sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Aduh bu, kok rumit banget? Enggak, insya Allah ya. Jadi di sini pernyataan dari Joseph Stefan ini bisa kita rumuskan secara matematis ya. Di sini bisa dilihat E sama dengan E. Nah ini bacanya apa bu? Bacanya sigma ya, sigma T pangkat 4. Nah E sendiri ini apa? E adalah energi yang dipancarkan atau diserap per satuan waktu, per satuan luas. Satuannya apa bu? Satuannya joule per sekon meter kuadrat, atau ini apa? Watt ya, watt per meter kuadrat, karena joule per sekon itu sama dengan watt gitu ya. Masih ingat gak itu rumus daya gitu ya? Kemudian di sini ada sigma ya. Nah sigma ini adalah namanya tetapan Stefan Boltzmann. Kenapa dinamakan Stefan Boltzmann? Ya, nama si bapak Joseph Stefan gitu ya. Nah ini tetapannya, yang namanya tetapan itu pasti dia nilainya tetap ya. Nah nilainya adalah 5,67 dikalikan 10 pangkat min 8 watt meter pangkat min 2 Kelvin pangkat min 4. Nah insya Allah diketahui kok, jadi teman-teman nggak usah ngafalin, nggak apa-apa gitu. Nah T yang besar ini adalah suhu mutlak. Nah kalau suhu mutlak T besar pasti satuannya adalah Kelvin. Harus Kelvin bu, harus gitu ya. Kemudian E di sini namanya emisivitas permukaan. Nah atau koefisien pancaran serapan benda. Jadi masing-masing benda itu punya daya serap yang berbeda-beda ya, tergantung emisivitasnya kayak gitu ya. Nah di sini, dari sini ini rumusannya mirip ya. Nah ini dinamakan hukum Stefan Boltzmann ya yang ini. Nah P ini apa? P adalah apa ayo? P adalah daya yang dipancarkan atau diserap oleh benda. Satuannya adalah watt ya. Yang namanya daya pasti satuannya watt gitu ya. Sama dengan E dikalikan sigma dikalikan T pangkat 4 dikalikan A. Dengan A adalah luas permukaan bidang. Satuannya adalah meter kuadrat. Belum Bu Uki cantumin, tapi insya Allah teman-teman tambahin sendiri ya di buku catatan ya. P tadi apa? P adalah daya yang dipancarkan atau diserap oleh benda. Satuannya adalah watt. Kemudian A ini adalah luas permukaan bidang, satuannya meter kuadrat. Nah sisanya sama nih, udah tercantum di sini. Nah ini yang dinamakan dengan hukum Stefan Boltzmann dan biasanya ditanyakan dalam soal-soal radiasi kayak gitu. Nah harga E atau harga emisivitas permukaan ini tergantung dari warna permukaan benda. Untuk permukaan berwarna hitam sempurna ya, jadi hitam banget gitu ya, nilai E nya itu adalah 1. Sedangkan permukaan berwarna putih sempurna, jadi putih banget gitu ya, tanpa noda dan tanpa gambar gitu ya, itu nilai E nya itu adalah 0. Nah jadi nilai dari emisivitas permukaan atau E ini adalah sebesar di antara 0 dan di antara 1 gitu ya. Jadi paling rendah itu 0, paling maksimal mentok-mentok 1. Jadi kalau teman-teman nemu soal emisivitas permukaannya itu misalnya 7, itu jangan percaya ya, karena nilai E itu hanya di antara 0 sama 1 gitu ya. Jadi paling 0, berapa gitu ya, sampai mentok-mentok adalah 1 seperti itu ya, alhamdulillah. Oke, yang terakhir nih, contoh soal yang terakhir akhirnya gitu ya. Nah kita masuk ke contoh soal dari radiasi gitu ya. Jadi sebuah benda itu memiliki permukaan hitam sempurna. Nah kalau hitam sempurna masih ingat ya, emisivitasnya itu 1. Nah dia bersuhu 27 derajat Celcius. Tentukan energi yang dipancarkan tiap satuan waktu, tiap satuan luas permukaan benda tersebut. Nah karena hitam sempurna nih, kita tulis bahwa E nya itu adalah 1 gitu ya, dia benda hitam. Kemudian diketahui suhunya
suhunya 27 derajat Celcius karena masih Celcius kita jadikan suhu mutlak ya. Jadi 27 ditambah 273 itu berapa? 300 Kelvin ya, 300 Kelvin. Kemudian yang diketahui lagi adalah ini ya, tetapan Stefan Boltzmann gitu ya. Ini tetap 5,67 dikalikan 10 pangkat min 8 ya, watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Nah, kemudian ditanyakan apa E-nya. Jadi energi yang dipancarkan tiap satuan waktu. Oke, kita langsung kerjakan. E sama dengan emisivitas dikalikan konstanta Stefan Boltzmann dikalikan T pangkat 4 gitu ya. Jadi 1 dikalikan 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikalikan T pangkat 4 berarti 300 dipangkatin 4. Wah, banyak banget ya. Nah, ini nanti menghasilkan jawabannya adalah 459 dikali 459,27 watt per meter kuadrat ya. Ya, ini dia. Jadi besar energi yang dipancarkan adalah 459,27 watt per meter kuadrat gitu. Oh iya, Bu Ki mohon maaf ya Afan ya, ini nggak tahu kenapa kok tulisannya pada video ini jelek banget gitu ya. Nah, semoga bisa terbantu dengan suara dan nanti teman-teman bisa nyalin yang lebih bagus lagi di buku catatan kalian. Seperti itu ya. Kita sampai di ujung video gitu ya, di ujung video. Nah, di sini terakhir Bu Uki akan memberikan sebuah ilustrasi. Di sini ada rumah dengan bercat putih. Ada yang rumahnya bercat putih. Nah, ternyata teman-teman rumah dengan cat putih atau atap putih ini sangat berpengaruh terhadap pemanasan global gitu ya. Jadi ini bisa mengurangi pemanasan global. Kenapa Bu? Ya karena emisivitasnya tadi berapa? 0 ya. Yang namanya permukaannya emisivitasnya 0 berarti dia lebih tidak menyerap kalor seperti itu. Nah, bahkan di Amerika Serikat di negara bagian di California ya, itu mengharuskan pemerintah itu mengharuskan warganya sejak tahun 2005 untuk membuat atap rumah itu menjadi putih seperti itu. Jadi teman-teman suhu bumi kan makin tahun makin panas ya. Nah, keadaan ini kan dinamakan pemanasan global atau global warming. Nah, pemanasan global ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Nah, salah satunya adalah tadi itu ya. Jadi dengan permukaan putih, atap putih gitu ya, warna putih itu lebih banyak memantulkan sinar matahari ke atmosfer dibandingkan warna yang lainnya gitu. Oke, next di sini ada kuis ya. Jadi kita seperti biasa mungkin akan meminta kalian resume ya. Jadi jangan khawatir, tugas resume itu akan selalu ada sampai akhir hayat. Oh enggak. Jadi sampai selama daring ini resume itu sangat penting ya teman-teman, karena fisika tanpa resume atau tanpa catatan itu bagaikan sayur tanpa garam atau Ihsanul Fikri tanpa kalian kayak gitu ya. Nah, di sini ada kuis gitu ya. Kuis insya Allah berhadiah gitu ya kalau teman-teman mau mengikuti. Jadi kuisnya nggak wajib, yang wajib itu resume gitu ya. Jadi untuk penjawab tercepat dan tertepat kayak gitu ya. Jadi silahkan diikuti. Ini kuisnya ya, teka-teki silang gitu ya. Ada berapa soal itu ya. Nah, silahkan nanti di screenshot atau kemudian disalin di buku catatan atau seperti apa terserah teman-teman. Yang penting tahu jawabannya gitu ya. Nah, ini pertanyaan mendatarnya bisa disaksikan gitu ya. Pertanyaan mendatar. Nah, ini semua bahannya ada di video pertama sampai video ketiga pada hari ini. Kemudian ini yang menurun gitu ya. Ada beberapa poin lebih sedikit dari yang mendatar. Nah, bisa di-pause gitu ya untuk mengerjakan dan nanti silahkan teman-teman paskan dengan kotak yang ada di TTS. Baiklah, tantangan yang kedua teman-teman, kita sudah belajar tentang kalor ya, tapi di sini Bu Uki menuliskan tentang penerapannya itu secara secara eksplisit ya mungkin ya, ada terpencar-pencar tidak jadi satu seperti materi elastisitas kemarin. Nah, di sini Bu Uki mengadakan suatu challenge lagi ya gitu ya. Bu Uki namakan misteri termos ajaib. Jadi termos ini teman-teman itu sangat unik karena dia itu memiliki berbagai macam perpindahan kalor gitu ya yang sebenarnya bisa terjadi. Tapi dengan desain termos ini kemudian dia bisa menjaga kehangatan suatu cairan gitu ya, agar dia tetap bisa hangat. Atau kalau misalnya termos yang es berarti menjaga es itu biar tidak cair seperti itu. Nah, di sini Bu Uki memberikan challenge pada teman-teman, silahkan di rumah buat suatu video tentang penerapan kalor
dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nggak usah panjang-panjang, cukup semenit atau maksimal 2 menit ya. Nah, di situ kemudian teman-teman silahkan gunakan apapun yang ada di sekitar kalian selama di rumah. Nah, kemudian jelaskan prinsip dari kalor yang terjadi pada benda tersebut gitu ya. Entah itu teman-teman soroti dari perpindahannya atau kemudian dari cara penjagaan si benda agar kalornya itu tidak kemana-mana. Dan diharapkan dalam video itu teman-teman bersama dengan benda yang sedang teman-teman bicarakan. Oke, sepakat? Gitu ya. Jadi ini challenge. Nah, challenge-nya ini wajib untuk semuanya gitu ya. Jadi ini penugasan untuk kali ini kayak gitu ya, tapi penugasannya harapannya bisa lebih have fun seperti itu ya. Jadi boleh memakai termos, boleh memakai yang lain, misalkan setrika dan lain-lain, pokoknya yang berkaitan dengan kalor, terserah teman-teman semua. Setuju? Diterima tantangannya? Oke, alhamdulillah kita sampai juga di akhir ujung video gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu, virus corona masih terus meningkat gitu ya. Jadi ada mutasi baru juga namanya happy corona atau entah apa itu ya. Jadi kemungkinan kita daringnya masih berlanjut seperti itu intinya. Jadi Bu Uki kembali menghimbau teman-teman untuk tetap semangat di rumah, tetap menjaga semua yang teman-teman sudah mulai di Ihsanul Fikri, tetap semangat dan jangan pernah loyo walaupun teman-teman hanya belajar di rumah. Ya, sekian video fisika kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman, dan harapannya teman-teman bisa mengamalkan apa yang teman-teman pelajari hari ini gitu ya. Meskipun fisika itu sebenarnya tampak seperti abstrak, tapi sebenarnya dia sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi bohong kalau teman-teman nggak suka fisika, karena tiap hari teman-teman harus berjumpa atau bersentuhan dengan hal-hal yang pasti berkaitan dengan fisika. Oke, sekian video kali ini. Bu Uki mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kalau videonya kelamaan atau videonya bikin bosen dan lain sebagainya. Masukan dan saran dari kalian tetap Bu Uki nantikan. Misalkan ada kritikan atau ada masukan, Bu Uki akan senang menerimanya seperti itu ya. Akhirul kalam, afwan minkum. Cintailah fisika maka fisika akan mencintaimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.